Hai, buat teman-teman terutama yang perempuan nih, pernah nggak sih kamu nyoba bangun pagi, pakai lingerie, terus ngaca, for the sake of kamu pengen ngawalin hari dengan mood yang lebih bagus? Ini beneran ada studinya loh, bahwa pakai baju dalam yang bagus bisa jadi mood booster. Riset itu otomatis mematahkan opini orang yang bilang, percuma pakai lingerie kalau nggak ada pasangan. Seakan-akan lingerie itu underwear yang emang diciptain buat nyenengin mata laki-laki. Well, not everything's about men kan? Nah, di video ini kita bakal bahas gimana ceritanya lingerie bisa jadi mood booster, dan kenapa bisa sampai ada pendapat kalau lingerie itu buat memuaskan orang lain. Simak sampai habis ya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube Tirto, biar kita rutin bahas hal-hal menarik dan tentunya relate buat kita semua. Lingerie sebenarnya istilah untuk nyebut pakaian dalam. Kalau menurut buku yang ditulis Sherry Berry ini nih, kata lingerie pertama kali dipakai pada 1922. Jenisnya ada banyak. Kalau buat perempuan misalnya ada bra, basque, baby doll, bodysuit, thong, sama boxer. Berbagai jenis pakaian dalam ini muncul sekitar abad 19 di negara-negara barat. Kalau pas awal-awal dulu tuh modelnya jenis petticoat, bloomers, atau korset. Kenapa? Karena tubuh perempuan yang dipandang ideal pada masa itu adalah yang berpinggang kecil. Dengan kata lain, bentuk lingerie disesuaikan dengan apa yang jadi standar kecantikan saat itu. Oke, terus gimana lingerie bisa diasosiasikan ke kesan vulgar atau ultra seksi? Sampai bikin sebagian orang mikir, ngapain pakai lingerie kalau nggak ada yang lihat? Mulanya karena produk budaya seperti karya seni dan sastra. Contohnya, lukisan tentang Moulin Rouge, bikinan Henri Toulouse-Lautrec. Menurut Muriel Barbier dan Saja Boucher dalam buku The Story of Lingerie, lukisan itu bikin bloomers jadi simbol keseksian karena dipakai sama para penampil di kabaret Moulin Rouge. Barbier dan Boucher juga baca tulisan sastrawan Marcel Prévost. Prévost bilang, mata para penonton laki-laki berbinar tiap lihat para penampil di Moulin Rouge mengangkat kaki mereka sampai bloomersnya kelihatan. Suggestive kalau bahasanya Prévost. Dan di Asia kejadiannya mirip-mirip juga. Buku Underneath It All, karya Amber J. Kaiser, nyebut penulis dan pelukis laki-laki nuangin imajinasi seksual tentang perempuan dan lingerie ke dalam karyanya. Hingga ratusan tahun kemudian, citra lingerie belum berubah total. Budaya populer kayak iklan, film, video klip masih suka nempatin lingerie dalam konteks yang gak jauh beda dari yang dulu. Awal 1990-an muncul iklan bra yang dinilai jadi salah satu iklan pakaian dalam ikonik. Iklan ini diprotes sama kelompok feminis karena dinilai mengobjektifikasi tubuh perempuan. Tapi protes waktu itu bisa dibilang gak gitu ngaruh ya. Kita bisa lihat di rentang waktu yang sama muncul Victoria's Secret Show. Show-nya Victoria's Secret, brand lingerie terpopuler yang berlangsung setiap tahun selama 23 tahun. Lewat para angelsnya, Victoria's Secret negesin ide kalau yang bisa bagus pakai lingerie ya yang punya badan model size zero. Tapi pandangan itu mulai mengalami perubahan pada 2018. Penyebabnya? Ya, gara-gara makin masifnya kampanye body positivity. Body positivity berfokus pada penerimaan semua jenis tubuh terlepas dari ukuran, bentuk, warna kulit, jenis kelamin, dan kemampuan fisik. Kampanye ini juga otomatis menantang standar kecantikan yang dianggap nggak bagus buat kesehatan mental. Brand lingerie independen juga mulai bermunculan, dan iklannya nampilin model dengan berbagai bentuk tubuh dan warna kulit. Nah, pada perkembangannya ide yang dipromosiin juga menarik nih. Bukan pakai lingerie biar kelihatan menarik di mata orang lain, tapi sebagai salah satu bentuk self-love. Dan ini ada studinya loh, namanya Unclothed Cognition. Istilah yang diciptakan Hajo Adam dan Adam D. Galinsky pada tahun 2012. Artinya merujuk pada efek pakaian terhadap proses mental seseorang, khususnya gimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Kalau konteksnya lingerie, pakaian ini terbukti bisa bikin pemakainya merasa lebih pede sama bentuk fisiknya sendiri. Dan akhirnya juga jadi mood booster. Coba nih, simak penjelasannya psikolog Zoya Amirin. Jadi, pakaian dalam yang seksi atau enggak ya itu akan mempengaruhi bagaimana persepsi diri kita terhadap apa yang kita pakai di dalam yang tidak dilihat. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita menerima apresiasi dan mengekspresikan diri kita di luar sana gitu. Makanya kayak saya bilang, wah hari ini kamu lagi merasa harus lebih berani gitu ya, misalnya untuk presentasi atau berbicara dengan orang atau bernegosiasi. Cobalah pakai sesuatu yang misalnya pakai bra yang warna merah gitu ya, untuk menandakan bahwa I need a little bit fire gitu today gitu ya, untuk melakukan pekerjaan. Yang lebih penting, Zoya bilang lingerie adalah medium mengapresiasi diri dan menerima seksualitas kita. Itu menggunakan sesuatu yang seksi, memang akan dibilang udahlah nggak bagus ini, kan nggak ada yang ngelihat ya.
itu adalah tentang intrapersonal relationship, tentang relationship saya terhadap diri saya, relationship saya terhadap seksualitas saya yang orang nggak akan lihat gitu. So ketika sesuatu yang tidak dilihat orang, ya kita tidak mau memberikan apresiasi kepada tubuh kita tidak mau mencari kenyamanan dan seksualitas kita, pasti kita nggak akan bisa terkoneksi secara seksual dengan nyaman juga sama orang lain sih. Ya, pakai lingerie untuk aktivitas seksual bersama partner ya sah-sah aja. Tapi sebelumnya kita mesti tahu dulu esensi dari pakai pakaian dalam yang berkualitas. Mengutip Zoya, kalau kita nggak nyaman sama diri sendiri, maka akan sulit untuk membangun keintiman emosional dan seksual bersama orang lain. Konstrak-konstrak sosial yang seperti ini ya, yang tidak realistis, akan mempersulit kita sebenarnya untuk terkoneksi lagi dengan orang lain secara seksual. Jadi pertama-tama, ya, sebelum kita membayangkan atau bermimpi bisa terkoneksi sama orang lain secara seksual, gitu ya, kita pernah nggak mencoba koneksi itu dalam diri kita sendiri? Bisa nggak aku menerima tubuhku dan seksualitasku di saat hanya aku dan kaca, gitu ya, dan diriku, gitu? Aku nyaman nggak menggunakan sesuatu yang seksi menurut versiku dulu? Penulis buku The Psychology of Fashion, Caroline Mayer bilang, ketika seseorang bisa memandang dirinya dengan positif, maka dia akan terlihat lebih menarik secara fisik. Dan lingerie berkualitas bagus bisa jadi salah satu medium yang ngebantu kamu ngerasa senang pas ngeliat diri sendiri. Kalau menurut Mayer, lingerie juga bisa membangkitkan kekuatan perempuan. Bahasa gamblang Mayer, pakaian benar-benar bikin kita merasa berdaya. Kalau kamu sendiri setuju nggak sama pendapat-pendapat di atas? Coba share pendapatmu tentang lingerie dan fashion seksi di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya, biar tetap up to date sama isu-isu menarik dan tentunya relate buat kita semua. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!